Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kerap kali kita mendengar ungkapan, "Tiada maaf bagimu," atau "Kesabaran itu ada batasnya. Sorry ya, tidaklah ya." Nah, ungkapan-ungkapan itu mestinya tidak kita ucapkan. Karena kita sebagai pengikut Kristus juga mengikuti teladan Kristus yang mengampuni sesama. Injil hari ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Maka kita diajak untuk membuka hati mengampuni sesama. Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Belas kasih Allah tak terbatas. Kalau Allah menghitung-hitung dosa dan kelalaian kita, mungkin kita sudah tidak layak diampuninya lagi. Namun, Allah adalah keselamatan umatnya, bukan jumlah dosa-dosa mereka. Pengampunan mendatangkan pembebasan dan merajut kembali relasi persaudaraan.
Sebaliknya, marah, dendam, dan ketaksediaan kita mengampuni akan memenjarakan kita dan mencerai-beraikan tali persaudaraan kita. Karena kita telah diampuni, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Itulah Allah menyapa kita dengan kesabaran, kasih sayang, dan cintanya kepada kita semua. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa membuka hati kita bagi sesama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih atas sabda kehidupan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pada hari ini. Sabdamu sungguh menggelitik hati kami untuk senantiasa membuka hati, mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, karena kami sadar kami pun berdosa dan tidak sempurna. Ya Bapa, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita menjadi berkat bagi sesama. Amin.